Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita panjatkan kepada kekasihnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan kali ini berbeda jauh dengan Ramadan sebelumnya, di mana pada Ramadan kali ini kita diwajibkan untuk tetap berada di rumah, beribadah di rumah, berkumpul dengan keluarga. Tapi hal tersebut tidak dapat menyurutkan kita sebagai umat Islam untuk beribadah dan menyambut Ramadan dengan sukacita. Karena pada dasarnya puasa bagi umat Islam memiliki makna yang sangat mendalam dalam rangka penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa tidak hanya ibadah yang memerlukan perang fisik, tetapi juga memerlukan kesehatan batin, bahkan mampu menyempurnakan batin menjadi hamba yang bertakwa. Takwa yang merupakan muara akhir dari perintah puasa dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Selain harus melaksanakan kewajiban-kewajiban pada saat puasa, kita juga dituntut untuk menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Apa saja yang dapat membatalkan puasa? Berikut saya akan menjelaskan satu persatu. Ada 8 perkara yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, sampainya sesuatu ke dalam 5 lubang dengan sengaja. Lubang apa saja itu nanti akan saya jelaskan. Yang kedua, pengobatan melalui 2 lubang tubuh, itu juga nanti akan saya jelaskan. Muntah dengan sengaja. 4, melakukan hubungan dengan lawan jenis atau jima pada siang hari di bulan Ramadan. 5, keluarnya air mani atau sperma yang disebabkan bersentuhan dengan lawan jenis. 6, mengalami head atau nifas. 7, gila. Dan 8, murtad. Baik, akan saya jelaskan satu persatu dari 8 hal yang membatalkan puasa. 1, sesuatu masuk ke dalam lubang tubuh dengan disengaja. Apa saja yang dimaksud dengan lubang tersebut? 5 lubang tubuh yang dapat membatalkan puasa ketika masuk benda atau sesuatu itu adalah mulut, hidung, telinga, dan dubur dan kobul. Dubur ya, kobul itu alat kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian benda-benda tersebut yang masuk ke dalam lubang yang 5 tadi itu dengan kesengajaan dari diri seseorang atau sengaja dimasukin. Tetapi kalau tidak sengaja itu tidak menyebabkan batal puasanya. Sampai di mana batas apa saja itu?
yang dapat membatalkan puasa dalam benda tersebut ketika benda tersebut masuk. Baik, mulut. Batas mulut adalah tenggorokan. Jadi ketika makanan itu masuk melewati batas tenggorokan, maka itu batal. Tapi kalau misalkan belum melewatinya, hanya misalkan sekitar mulut, itu belum dianggap batal. Kemudian hidung. Batas hidung adalah yang disebut dengan pangkal insang antara mata, sekitar mata, sejajar dengan mata. Maka ketika benda masuk melewati batas ini, maka itu dapat membatalkan puasanya. Tapi kalau tidak, puasanya tidak menyebabkan batal. Untuk telinga adalah batas pandangan mata. Tapi kalau misalkan sudah tidak terlihat oleh mata, maka puasanya ini akan menyebabkan batal puasanya. Kemudian hal lain adalah bubur. Seseorang yang dimasukkan sesuatu karena sebab misalkan seorang yang punya penyakit ambeien, kemudian dimasukkan obat melalui duburnya, maka juga ini batal puasanya, ya. Atau seseorang yang punya penyakit, oleh dokter memasukkan kateter urin ke dalam alat kemaluannya, maka ini juga menyebabkan batal puasanya. Kemudian yang dapat membatalkan puasa yang berikutnya adalah pengobatan melalui 2 lubang tubuh. Seperti yang tadi saya jelaskan, dua lubang tubuh itu apa saja? Kubur dan dubur. Ya, kubur itu seperti yang tadi saya sudah jelaskan, orang yang memiliki penyakit ambeien misalkan dimasukkan obat ke dalam buburnya, maka ini menyebabkan batal puasanya. Atau yang disebut dengan kobul, kalau seseorang dokter memasukkan kateter urin ke dalam tubuhnya, itu juga menyebabkan batal puasanya. Hal lain yang membatalkan puasa yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Jika seseorang muntah tanpa disengaja atau muntah secara tiba-tiba, maka puasanya tidak dianggap batal. Beda halnya dengan seseorang yang sengaja muntah, ya, sengaja muntah, maka puasanya dianggap batal. Ada yang pura-pura muntah, kemudian muntahannya itu tertelan olehnya, maka puasanya juga ini menjadi batal. Keempat, hal yang membatalkan puasa keempat adalah berhubungan dengan lawan jenis di siang hari. Dalam konteks ini terdapat ketentuan bahwa selain batal puasanya, seorang juga dikenai denda atau kifarat. Kifaratnya apa? Kifarat tersebut bertujuan sebagai ganti atas dosa yang dia lakukan karena telah berhubungan dengan lawan jenisnya, entah itu istrinya, pada siang hari di bulan Ramadan. Orang yang sengaja merusak puasanya di bulan Ramadan dengan melakukan jima pada siang hari, itu wajib dikenai kifarat atau denda besar, kafarat besar atau denda besar, dengan urutan kafarat sebagai berikut. Pertama, dia harus memerdekakan hamba sahaya perempuan yang beriman, tak boleh yang lain. Dan
sahaya tersebut bebas dari cacat yang dapat mengganggu kinerjanya. Kedua, jika dia tidak mampu, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu juga, maka dia harus memberi makan kepada 60 fakir miskin, ya, masing-masing 1 mud. 1 mud itu sekitar sepertiga liter, ya, sepertiga liter. Hukum kafarat ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Celakalah ya Rasulullah, aku mencampuri istriku pada siang hari di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, merdekakanlah seorang hamba sahaya perempuan. Kemudian dijawab oleh laki-laki tersebut, aku tidak mampu ya Rasulullah. Nabi SAW kembali bersabda, berpuasalah selama 2 bulan berturut-turut. Dijawab lagi oleh laki-laki tersebut, aku tidak mampu ya Rasulullah. Nabi SAW bersabda kembali, berikanlah makanan kepada 60 fakir miskin. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang membatalkan puasa berikutnya adalah haid atau nifas. Haid atau nifas yang biasa terjadi pada diri seorang perempuan, ya, terjadi pada diri seorang perempuan itu juga dapat membatalkan puasa. Haid atau nifas yang terjadi pada seorang perempuan pada bulan Ramadan, dia tidak dibolehkan untuk berpuasa, tetapi dia harus mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Ya, di luar bulan Ramadan. Beda hanya dengan sholat. Kalau sholat, seseorang perempuan, ya, tidak diwajibkan untuk sholat ketika dia dalam keadaan haid, ya, dan tidak diwajibkan untuk mengqadanya. Nah, kalau puasa beda. Puasa dia tidak boleh berpuasa, tapi dia harus mengqada puasanya di lain hari di luar bulan Ramadan. Ya, sedih memang, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan perempuan dengan pahala yang berlipat ketika dia masuk haid atau nifas di bulan Ramadan, dengan syarat dia melakukan hal-hal kebaikan, misalkan zikir dalam hati yang tak henti-hentinya, kemudian berbuat baik atau melakukan hal-hal yang baik lainnya. Yang membatalkan puasa berikutnya adalah gila atau junun pada saat menjalankan ibadah puasa. Orang yang tiba-tiba gila dalam keadaan puasa, maka seketika itu pula batal puasanya, baik itu gila yang sering kumat maupun gila baru. Tapi dia harus mengganti puasanya di lain hari di luar bulan Ramadan. Dan yang terakhir yang dapat membatalkan puasa adalah murtad. Murtad itu adalah keluarnya seseorang dari agama Islam, seperti dia dalam keadaan bulan puasa keluar dari agama Islam, ya, dia mengingkari syariat yang sudah menjadi konsensus ulama. Di samping dia batal puasanya, dia juga diharuskan kembali untuk bersahadat.
8 hal tersebut adalah perkara yang dapat membatalkan puasa. Ketika salah satu dari 8 hal tersebut terjadi pada saat puasa, maka puasa yang dijalankan seseorang akan menjadi batal. Semoga ibadah puasa yang kita jalankan pada bulan Ramadan kali ini diberikan kelancaran, kesempurnaan, serta menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Demikianlah pembelajaran sanad kali ini dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.